Ya, saudara yang Anda simak saat ini adalah rekan-rekan dari Purna Paskibraka Indonesia, Duta Pancasila yang ditugaskan untuk membawa naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih untuk kemudian dibawa melalui mobil taktis untuk menuju ke Cawan Monas. Ya, kalau tadi rekan-rekan dari Purna Paskibraka tahun 2023 yang bertugas sekaligus Duta Pancasila, yakni yang bertugas pada saat membawa naskah teks proklamasi dan juga Sang Merah Putih, dan proklamasi digelar di dua tempat, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan juga Istana Merdeka Jakarta. Ini juga kali pertama naskah teks proklamasi dan juga Sang Merah Putih dibawa menuju ke luar Jakarta. Kita saksikan, saudara, ini adalah perjalanan dari rombongan pengantaran kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Dan baru kali ini dalam sejarah, begitu, pada tanggal 10 Agustus lalu, naskah teks proklamasi dan juga Sang Merah Putih diantarkan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kemudian hari ini kita sudah simak secara bersama akan diantarkan menuju ke Cawan Monas. Ini dia antusiasme dari masyarakat yang juga membawa bendera merah putih yang berada di kawasan Jalan Medan Merdeka untuk kemudian nanti akan memasuki kawasan Museum Nasional. Rekan-rekan dari Paskibra Provinsi Jakarta juga telah bersiap untuk kemudian nantinya akan bersama-sama menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Ada barisan barikade dari rekan-rekan Paskibraka Provinsi Jakarta yang juga telah bersiap di sekitar halaman Monumen Nasional. Selain itu nanti juga akan disambut oleh rekan-rekan dari Duta Wisata Abang None Provinsi Jakarta yang juga telah akan menyambut kedatangan dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi untuk kemudian akan disimpan di ruang penyimpanan, tepatnya di dalam Cawan Monumen Nasional. Pada tanggal 30 dan juga 31 Agustus 2024 ini, tadi kami telah mengkonfirmasi bahwasanya memang dari pihak Monas sendiri sengaja menutup begitu kunjungan dari para wisatawan yang biasanya secara hari normal dibuka untuk kemudian masyarakat bisa berkunjung ke dalam Monumen Nasional. Namun khusus pada kemarin hingga hari ini Monas ditutup untuk para kunjungan wisatawan karena memang disiapkan untuk prosesi dari kirap pengantaran bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang kembali akan dibawa menuju ke Cawan Monas. Masih di bulan kemerdekaan karena Agustus merupakan bulan kemerdekaan, sehingga pada akhirnya antusiasme dari masyarakat juga masih terus terlihat begitu. Ini sebagai bukti rasa nasionalisme dari masyarakat.
dan naskah proklamasi kembali ke rumahnya di Jalan Monas. Oleh Purna Paskibraka yang sudah ada di dalam kendaraan maut. Betul sekali. Ini dia Bina.
Ya, saudara, rombongan dari kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi terlihat di belakang saya. Ini adalah rombongan dari marching band yang berasal dari Akademi Militer dan juga Akademi Kepolisian, gabungan dari kedua Akademi Militer dan juga Akademi Kepolisian ini yang tentunya mengiringi jalannya dari kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang sudah memasuki halaman kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta, untuk kemudian nantinya akan dibawa masuk menuju ke halaman cawan Monumen Nasional. Tidak hanya dari marching band yang juga turut dalam rombongan pengantaran dari kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi, namun juga terlihat beberapa pasukan yang berasal dari Purna Paskibraka Provinsi Jakarta yang juga ikut hadir dalam memberikan penghormatan terhadap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Lalu juga ada sekitar 100 lebih siswa-siswi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang juga turut serta dalam pengantaran atau memberikan penghormatan di sekitar halaman Monumen Nasional ini, dan juga siswa-siswi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip. Saat ini Anda simak, saudara, pasukan berkuda juga turut ada di belakang marching band yang tentunya ini untuk mengantarkan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang sudah tiba di halaman Monumen Nasional. Terlihat mobil maung dari rombongan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi saat ini juga telah tiba di halaman istana, maksud kami di halaman Monumen Nasional, untuk kemudian akan memasuki cawan Monas. Dan ada dua Purna Paskibraka yang bertugas Asawidya Baskara yang kemudian nanti akan menyerahkan ke Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono.
Ya, saudara, setelah tadi kita simak secara bersama atraksi dari marching band yang berasal dari Akademi Militer atau Akmil dan juga gabungan dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Saat ini rombongan dari pengantaran kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi telah tiba di halaman Monumen Nasional Monas, Jakarta. Tentunya selain juga dua Purna Paskibraka Duta Pancasila yang membawa naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih, ada sejumlah pejabat yang juga turut mendampingi, diantaranya Bapak Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden, Brigjen TNI Heri Purwanto selaku Kepala Biro Pers Sekretariat Militer, dan juga Brigjen TNI Edi Saputra yakni Kasko Gartap 1 Jakarta yang telah siap di sekitar halaman Monumen Nasional, tentunya dalam menyambut kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Ada rekan-rekan Abang None Jakarta, Duta Wisata Abang None Jakarta yang berjumlah 180 orang yang berdiri di halaman maupun di tangga menuju Cawan Monas sampai dengan gerbang utama Cawan Monas. Dan juga ada para asisten sekretaris daerah atau sekda dan juga kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang juga turut dalam menyambut iring-iringan dari kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Saat ini yang Anda saksikan, saudara, rangkaian dari kendaraan yang tentunya membawa bendera Sang Merah Putih dan juga dua Purna Paskibra telah memasuki halaman dari Monumen Nasional. Untuk yang bertugas membawa naskah teks proklamasi adalah Ananda Naila Aulita Al-Kurba Sinapoy, yakni Purna Paskibraka tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila, dan juga yang membawa salinan naskah teks proklamasi adalah Ananda Kirana Asawidya Baskara yang kemudian nanti akan menyerahkan secara langsung kepada Ajudan Wakil Presiden. Sementara itu nantinya Ajudan Wakil Presiden akan mengambil dan juga menyerahkan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kepada Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono. Senyuman ramah dari teman-teman Abang None Jakarta yang juga turut menyambut kehadiran dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Rekan-rekan dari Duta Wisata Abang None Jakarta sebanyak 180 orang sebelumnya juga telah bertugas dalam kirap pengambilan bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dari Cawan Monas menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kemudian kembali bertugas kembali di momen pada sore hari ini. Saat ini yang Anda simak, Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan masuk ke dalam Cawan Monumen Nasional. Kami informasikan bahwasanya di dalam Cawan Monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater, dan ruang ini tentunya menyimpan simbol kenegaraan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah terlihat di tangga Monumen Nasional
Kembali kami informasikan bahwasanya memang kirap dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan juga lagu kebangsaan, di mana dalam pasal 5 ayat 2 berbunyi bendera pusaka Sang Merah Putih ini disimpan dan juga dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Ini sesuai dengan amanat dari undang-undang untuk kemudian bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kembali disimpan di Cawan Monas. Sekali lagi ini merupakan sejarah terbaru, maksudnya sejarah baru bagi Republik Indonesia dengan rangkaian kirap rute terpanjang sepanjang sejarah juga. Kirap dilaksanakan dari Ibu Kota Nusantara, tepatnya di ruang penyimpanan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, untuk kemudian kembali dibawa menuju ke Cawan Monas. Saat ini bendera Sang Merah Putih diserahkan kepada ajudan wakil presiden untuk kemudian nantinya bersama dengan naskah teks proklamasi juga akan diserahkan kepada Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono yang juga ikut dalam rombongan kirap pada sore hari ini. Pengembalian bendera merah putih dan naskah teks proklamasi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Balik ke tempat. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan. Saudara, baru saja berlangsung penyerahan dari ajudan wakil presiden kepada Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono terkait dengan penyerahan dari Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang telah digunakan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di dua tempat, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan juga Istana Merdeka Jakarta. Tadi telah kita simak secara bersama Kepala Sekretariat Presiden didampingi oleh Sekretaris Militer Presiden dan juga Kepala Staf Garnisum Tetap 1 yang juga sudah menerima Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi untuk kemudian nanti akan disimpan di ruang kemerdekaan, dan ruangan ini tentunya menyimpan simbol kenegaraan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia berupa Sang Merah Putih dan juga salinan naskah teks proklamasi. Ruang mekanis pada ruang kemerdekaan ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton, berlapis emas, dan tentunya dihiasi ukiran bunga Wijaya Kusuma yang melambangkan keabadian serta bunga teratai yang melambangkan kesucian. Dan pintu ini tentunya dikenal dengan nama Gerbang Kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka
seraya memperdengarkan lagu Padamu Negeri, tentunya diikuti dengan rekaman suara Bung Karno yang tengah membacakan naskah teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Ini adalah kendaraan maung yang tadi mengangkut dua benda bersejarah, yakni naskah teks proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih. Kendaraan maung ini tentunya produksi dari PT Pindad, produksi dari dalam negeri, yang sudah digunakan dalam dua monumen, dalam dua acara kirap begitu, baik itu kirap dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara maupun dari Ibu Kota Nusantara menuju ke Monumen Nasional. Yang terlihat saat ini antusiasme dari masyarakat juga terlihat di sekitar halaman Istana, maksud kami di sekitar halaman Monumen Nasional. Di hari terakhir tentunya di bulan kemerdekaan Agustus 2024, di mana dalam sejarah baru kali ini upacara peringatan detik-detik proklamasi digelar di dua tempat, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Momen ini tentunya menjadi catatan sejarah bagi 79 tahun usia kemerdekaan Indonesia, di mana kirap bendera Sang Merah Putih yang biasanya hanya melewati rute yang sangat singkat atau pendek begitu dari halaman Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Namun untuk saat ini sepanjang sejarah 79 tahun Indonesia merdeka, kirap nasional menempuh rute terpanjang, yakni dari halaman Cawan Monas menuju ke Ibu Kota Nusantara, kemudian setelah digunakan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia, bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dibawa menuju ke Cawan Monas.